Audio Jungle. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak harap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam pembelajaran walaupun masih dalam suasana pandemi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memulai pembelajaran dengan beberapa analogi sederhana. Bapak ingin bertanya kepada kalian seperti ini. Pernah tidak anak-anakku sekalian mendengar kalau takdir itu memang kejam? Pernah dengar seperti itu? Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan takdir dirinya sendiri. Ada orang-orang yang iri pada nasib orang lain. Ada orang yang berpikir bahwa takdir tidak berpihak kepadanya. Takdir itu kejam, takdir itu tidak adil. Ada orang yang kaya, pintar, dilahirkan oleh orang tua yang pejabat, kaya raya, tinggi, putih, glowing, dan ada pula yang ya seperti itu. Kebalikannya, ada yang mengatakan, kamu enak ya, kamu itu kaya, udah pintar, kaya, sukses, terpandang, tinggi, cantik, putih, dan ganteng. Sedangkan aku, anggapan-anggapan seperti inilah yang perlu kita luruskan pada pelajaran kali ini. Jangan sampai cara pandang kita yang salah pada takdir bisa membuat iman kita rusak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, prinsip-prinsip iman kepada qada dan qadar, dalil-dalil yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar pengertian iman kepada qada dan qadar. Pada pembelajaran yang sebelumnya tentang pembelajaran iman kepada hari akhir, kita sudah mempelajari tentang pengertian iman. Jadi, untuk pengertian iman, Bapak tidak akan menjelaskannya lagi. Kalau ada anak-anak sekalian yang belum paham tentang pengertian iman, silahkan dibuka bukunya lagi di materi bagian iman kepada hari akhir. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas apa pengertian dari qada dan qadar secara bahasa maupun secara istilah. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian qada dan qadar. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian qada dan qadar. Akan tetapi, pendapat yang paling populer, pendapat yang paling banyak dianut, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara bahasa, qada itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, ciptaan, kepastian, atau kejelasan. Sedangkan qadar, baik qadar, qadarun, itu artinya timbangan atau puncak segala sesuatu. Ini adalah pengertian dari qada dan qadar secara bahasa. Dan secara istilah, kita akan coba mengambil
salah satu pendapat dari ulama yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qada dan qadar secara istilah itu adalah ketentuan hukum yang global yang telah diciptakan sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah rincian segala ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, qada itu adalah ilmu, hukum, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dirumuskan oleh Allah sejak zaman azali, yaitu jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Sedangkan qadar yaitu aplikasi dari segala ketentuan setelah terjadi penciptaan. Sederhananya, qada itu adalah ketetapan rencana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qada itu tidak akan menyimpang dari apa yang telah diqada oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana seperti ini. Dulu di zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan bahwa yang namanya benda di bumi itu akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan bumi dan segala isinya, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan dan telah menetapkan bahwa semua benda yang di bumi akan tertarik gaya gravitasi. Semua benda yang ada di bumi akan jatuh ke bawah. Lalu apa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini? Apa yang terjadi setelah Allah menciptakan bumi ini? Maka semua yang terjadi itu mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melemparkan benda ke atas, maka pasti benda itu akan jatuh ke bumi. Prinsip iman kepada qada dan qadar. Ada 4 prinsip iman kepada qada dan qadar yang harus Ananda sekalian ketahui. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang sudah ada sejak zaman dahulu, tidak memiliki permulaan. Jadi, kita harus memiliki kepercayaan bahwa ilmu Allah tidak memiliki permulaan. Sudah ada sejak zaman dahulu. Beda dengan kita, ilmu kita memiliki permulaan. Sebelum kita tahu mendapatkan ilmu, maka kita berada dalam ketidaktahuan. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu qadim, tidak memiliki permulaan, sudah ada sejak zaman dahulu, atau bahkan sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui perbuatan manusia jauh sebelum manusia itu melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, iman atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang berlaku secara menyeluruh. Yang keempat, iman atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mewujudkan makhluk. Apapun yang berkaitan dengan makhluk, semua diwujudkan dan diciptakan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, silahkan dibuka Al-Qur'annya, silahkan dicatat. Dalil ini Quran surat Al-Qamar ayat 46. Yang kedua, Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, Quran surat Al-Isra ayat 33. Dan yang keempat, Quran surat At-Takhabun ayat 11. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya sederhana,
Silahkan membuat catatan dan rangkuman atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.